bacain dulu dikit profil tentang kamu. Halo, selamat siang semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan profit selalu. Jadi webinar ini kan memberikan edukasi kepada teman-teman di pasar modal sama smart retail investor khususnya untuk mengenal lebih dalam mengenai paparan yang akan kita paparkan siang ini, terutama di sektor consumer yang akan dibawakan oleh Kalista Riva, Equity Analyst dari BCA Sekuritas. Memang banyak banget kemarin yang DM ke aku untuk minta diadakan lagi webinar dengan Kalista, yang dimana kemarin mereka merasa banyak mendapatkan insight-insight yang sangat positif yang mendukung kenaikan portofolio mereka. Oke, tapi sebelum kita akan disclaimer dulu bahwa pembahasan saham di sini hanya sifat referensi atau bahan pertimbangan. Jadi nggak ada perintah beli atau jual. Jadi setiap keuntungan atau kerugian menjadi tanggung jawab dari pihak pasar modal. Kalista Riva adalah seorang analis dari BCA Sekuritas dari sejak tahun 2022. Beliau memegang sektor FMCG dan retail serta membantu mengerjakan IPO beli pada saat itu. Dan sebelumnya dia bekerja sebagai analis di Samuel Sekuritas tahun 2021 hingga 2022, dan sebelumnya menjadi research associate juga di Samuel Sekuritas tahun 2019 hingga 2021. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, hari ini kita akan belajar dari Kalista tentang sektor consumer retail mungkin. Silakan Kalista, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih banyak cerita atas introduction-nya, dan terima kasih juga kepada peserta semua teman-teman di UIE untuk kehadirannya di siang hari ini. Seperti yang tadi cerita jelaskan, saya akan sharing tentang apa yang telah saya pelajari dan pahami tentang consumer retail dan consumer staples. Semoga yang saya jelaskan ini bisa dipahami teman-teman dan bisa cukup bermanfaat setidaknya dalam mengambil keputusan dalam membeli saham. Jadi mungkin aku mau share dulu kali ya. Oke. Ini kelihatan nggak ya? Kelihatan. Paling Ya, ini udah kelihatan belum? Udah cakep full. Oke. So, mungkin tanpa lebih lama lagi, aku langsung masuk aja ya ke sisi makro daripada sisi retail dan FMCG. Mungkin di terakhir kali kita ngobrol, kalau teman-teman ingat, salah satu yang menjadi highlight dalam tema kita untuk consumer retail dan consumer staples adalah pemilu. Dan kalau kita ingat kembali, hype dari pemilu kemarin udah mulai sejak bulan November tahun 2023. Namun nyatanya, kalau kita lihat secara nominal di kuartal keempat 2023, ternyata impact daripada pemilu tersebut itu enggak seindah yang kita harapkan. Dan bahkan biasanya kalau kita lihat ke tahun-tahun sebelumnya, bahkan ke tahun 2019 di pemilu terakhir dan 2014 di pemilu sebelumnya lagi, kita bisa notice bahwa di periode-periode tersebut jangka waktu di mana orang-orang yang bisa terima dana dari pemilu tersebut itu lumayan lama, kadang bisa mencapai at least 4-5 bulan menjelang pemilu. Tapi kali ini jauh lebih pendek, teman-teman. Nah, akibatnya pendapatan daripada emiten-emiten yang diharapkan di sana ternyata enggak seindah yang kita bisa lihat. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah data Consumer Confidence Index sampai ke bulan April 2024. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini, yang paling gelap itu adalah keyakinan konsumen dari kalangan rumah tangga yang pendapatannya 1 juta sampai 2 juta. Nah, ini biasanya orang-orang yang terima bansos. Nih, kalau dilihat di sini, dari November ke Desember kan naik. Berarti mereka ada positive income sama positive outlook dari pendapatan pemilu. Nah, untuk kelas-kelas lainnya mereka stagnan aja, karena biasanya mereka yang nggak terima bantuan sosial ataupun bantuan dari partai politik tersebut. Nah, setelah itu bisa dilihat dia malah menurun. Januari, Februari. Naik dikit di bulan Februari ke Januari, tapi nggak sesignifikan November ke Desember. Artinya apa? Artinya bahwa dana pemilu tersebut emang nggak masuk, teman-teman. Jadi ini ternyata di luar dari dugaan kita. Dan apa yang harus kita lakukan di tengah ini? Ya kita harus menerima konsekuensinya. Kita harus menerima kenyataan bahwa ini adalah kenyataan, the fact of the market.
Apa alasannya? Yang pertama adalah karena periode dari sejak diumumkan kandidat uh, kandidat presidensial sampai ke bulan periode pemilu itu lumayan pendek, November, Desember, Januari, Februari. Jadi jangka waktu yang diberikan oleh partai politik untuk disburse duit ke masyarakat itu cukup pendek. Alhasil, dana yang circulating di area masyarakat ini tak sebanyak yang ternyata biasanya terjadi. Nah, dampaknya apa ke emiten-emiten? Kalau kita lihat emiten-emiten yang biasanya benefit dari ini, ternyata mereka tidak memiliki kenaikan yang cukup signifikan. Contohnya seperti emiten-emiten yang memiliki average selling price yang cukup rendah, atau average selling price yang memang menargetkan layer masyarakat tersebut. So, apakah ini berarti spending masyarakat dari menengah ke bawah completely gone? Dan apakah ini artinya bahwa keyakinan konsumen ke depannya tidak akan naik lagi? Tentu tidak. Thankfully, kalau kita lihat di bulan Maret dan April dia naik. Ada dua faktor. Pertama, karena kemarin ada lebaran, dan kedua, karena spending masyarakat udah mulai normalisasi kembali. Karena kalau kita lihat dari tahun sebelumnya, untuk yang kalangan menengah ke atas, itu justru lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tapi unfortunately, untuk kalangan menengah yang layer yang tadi kami sebut, expenditure 1 juta sampai 2 juta per bulan per rumah tangga, dia masih menurun. Nah, ini aku mau kasih bocoran sedikit ya teman-teman. Sebenarnya ini nggak muncul di dalam presentasiku, tapi kalau berdasarkan data Bank BCA, data spending index, kelihatannya spending dari masyarakat Indonesia udah mulai membaik bahkan sampai ke bulan Mei 2024. Jadi kita udah ada optimisme positif untuk spending discretionary, baik itu retail maupun consumer staples. Nah, ini angkanya nggak ada, cuman itu adalah gambarannya. So, fokus untuk 2024 ada di mana dong? Ada di sini. Ini adalah pembagian daripada penjualan eceran menurut data Bank Indonesia. Kalau teman-teman ingat chart ini sebelumnya, aku pernah sharing bahwa ada kemungkinan food and beverage akan melanjutkan kenaikan, clothing goods akan melanjutkan kenaikan, dan other recreational goods akan melanjutkan kenaikan. Dan itu adalah kenyataannya. Di sini teman-teman bisa lihat food and beverage dia naik secara year on year. Berarti dalam benak kita berarti apa nih emiten yang berkaitan dengan ini? Mayora, ICBP, roti. Ini adalah emiten-emiten yang kemungkinan bisa naik mengikuti tren ini. Lalu bagaimana dengan clothing goods? Clothing goods ini pada semua layer masyarakat. Contohnya apa? Contohnya Mapi bisa naik. Nah, terus apa lagi nih? Other clothing naik. Other household equipment juga mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. So, Asus. Ini sebenarnya masih ada lagi datanya, dan kami juga punya data Bank BCA. Tapi kembali lagi ini udah mulai secretive datanya. Tapi aku bisa kasih gambaran bahwa data BCA di bulan April untuk other household equipment sudah mengalami kenaikan. Tapi uniknya, data BCA untuk sports justru mengalami penurunan secara year to date. Nanti kita bahas lagi. Tapi ini cuma gambaran umumnya aja, teman-teman. Intinya adalah, secara garis besar, food and beverage naik, other household goods naik. Kalau food and beverage naik, dia nggak cuma naikin di bagian consumer staples doang, tapi dia juga bisa naik di consumer retail. Emiten apa yang ada di consumer retail? Alfamidi sama Alfamart. Nanti kita kupas lebih lanjut lagi. Tapi intinya itu adalah key pieces kita. Bahwa tahun ini fokusnya sekarang adalah di food and beverage, other household goods, sama clothing goods. Nah, tapi sayangnya, kalau kita mau belanja, kan tentu harus pakai uang kan, gak mungkin bisa tukar poin doang. Kalau kita lihat dari layer masyarakat, layer per layer, seperti yang sebelumnya ini, dari level expenditure 1 juta sampai 5 juta ke atas, hampir semuanya ada credit. Cuma the question is, apakah mereka memiliki non-performing loan, kreditnya mandek atau enggak, intinya gitu. And the fact of the matter is, sekarang kebanyakan dari masyarakat Indonesia masih dalam net debt atau masih meminjam. Ini loans-nya mengalami kenaikan yang cukup tinggi setelah pandemi. Dan ini udah sempat kita bahas sebelumnya. Meskipun demikian, total loans-nya udah lebih menipis daripada sebelumnya.
Nah, ada dua kemungkinan kenapa hal ini bisa terjadi. Yang pertama, either para pinjol udah mulai berkurang, pemain pinjol berkurang, atau karena consumers udah mulai kembali bekerja dan sudah bisa membayar sisa-sisa kredit mereka. Two of these things, dua hal ini bisa benar. Cuman yang kami lihat berdasarkan data Bank Indonesia, data OJK, total pinjaman masyarakat saat ini sudah mengalami kenaikan sampai 22,7 triliun. Ini adalah data yang di-disbursed oleh pinjol sampai bulan Maret tahun 2024. Jadi, apa yang kita bisa ambil dari ini, teman-teman? Yang kita bisa tarik di sini sebenarnya adalah konsumen masih konsumtif berdasarkan data ini, namun dana yang mereka gunakan adalah loans. So, siapa yang biasanya memiliki spending pattern seperti ini? Kelas menengah ke atas. Kelas menengah ke atas, kelas menengah, middle income household. Nah, middle income household adalah salah satu kelas yang rela untuk melakukan belanja, bahkan menggunakan uang yang bukan punya mereka sendiri, ibaratnya menggunakan pinjol. Dan kalau saya lihat dari data ini adalah sebuah pattern yang masih berkelanjutan. Nah, ini adalah sedikit gambaran, cepat-cepat, adalah gambaran dari data transaksi BCA. Saat ini sudah mulai mengalami kenaikan dalam volume, tetapi secara value mengalami penurunan. Artinya, mereka beli dalam kuantitas yang besar, tapi dalam harga yang lebih rendah. Intinya begitu. Masih berlanjut sampai sekarang, tapi kembali lagi ada kemungkinan mereka masih menggunakan loan. So, overall, outlook saya untuk tahun 2024 adalah yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. It's a bit crass, it's a bit sad to say, tapi itu adalah kenyataan di lapangan. Dan mungkin kita tidak mau mendoakan agar ini akan berkelanjutan. Namun mungkin stance yang bisa kita ambil adalah kita secara taktikal memikirkan bagaimana caranya supaya kita bisa mengikuti tren yang sedang berjalan. Dalam pieces tadi, menurut saya yang cocok dari sisi consumer retail adalah Alfamart, Alfamidi, Mapi, dan Ace. Kenapa? Karena kalau kita lihat di data yang BCA tadi, sekarang konsumen udah mulai belanja dalam jumlah yang besar tapi dalam harga yang lebih rendah, alias down trading. Itu patternnya masih berlangsung sampai sekarang. Dan yang kedua adalah mereka masih mau disburse duit mereka masih mau belanja. Jadi yang menurut kami bisa menerima windfall daripada transaksi yang semakin meningkat, tetapi dalam tren belanja yang tadi adalah Alfamart dan Alfamidi. Karena kalau dipikir kayak gini, kan tadi food and beverage naik penjualan retail Bank Indonesia. Jadi yang bisa capture demand daripada food and beverage yang terus meningkat dan bisa memprovide harga-harga dari yang paling mahal sampai paling murah adalah Alfamart dan Alfamidi. Ibaratnya gini, kalau misalnya tahun-tahun sebelumnya Bapak Ibu melakukan belanja untuk deterjen misalnya menggunakan brand Rinso. Namun Rinso kan lumayan mahal untuk beberapa orang, dan dia mungkin termasuk yang mahal di antara brand-brand deterjen yang lain. Mungkin trennya sekarang adalah berpindah dari Rinso ke krim ekonomi. Mungkin itu adalah contoh yang ekstrim, tapi itu adalah yang terjadi di lapangan, di mana consumers pindah dari brand-brand yang biasanya ke brand yang lebih murah, tapi menawarkan kualitas yang gak jauh berbeda daripada brand yang biasanya mereka purchase. Nah, kedua emiten ini bisa provide kesempatan untuk down trading tersebut, Alfamart dan Alfamidi. Nah, berikutnya adalah Mapi. Kenapa kita suka Mapi? Karena kembali lagi, tren down trading. Kalau Bapak dan Ibu ingat, Mapi kan nggak cuma jualan brand di dalam, misalnya Nike di dalam Planet Sports. Dia juga ada Sport Station. Nah, Sport Station kan adalah toko untuk barang-barang last call atau diskon. Jadi misalnya kalau Bapak dan Ibu beli Converse, tapi dengan harga yang lebih murah, ya bisa di Sport Station. Marginnya nggak berubah. Margin bagi Mapi nggak berubah. Yang berubah hanyalah
uh, ini adalah barang-barang last call atau aging inventory yang mereka mau lepas. Jadi kalau dilihat di laporan keuangannya, aging inventory mereka kadang tidak akan inventory days mereka kadang tidak akan melampaui 60 hari. Dia hanya akan ada di level tersebut. Karena pertama, seasonality tinggi, dan kedua, mereka memiliki brand-brand seperti Sport Station untuk flush out inventory yang lama dan untuk menerima barang baru di toko yang lebih bagus. Itu. Dan yang keempat yang saya suka adalah Ace Hardware. Karena kalau kita lihat lagi di grafik ini, yang paling resilient adalah kelas menengah ke atas. Dan kalau berdasarkan grafik yang ini, other household equipment yang warna ini sebenarnya masih ada lagi sih chartnya. Ini cukup mengalami kenaikan secara year on year, dan itu di backing oleh data BCA. Dan kalau saya lihat dari same store sales growth-nya, kelihatannya akan ada possibility untuk naik lagi nih. Karena kalau teman-teman lihat, ini adalah data same store sales growth atau penjualan dari toko-toko yang udah existingnya Ace Hardware secara per bulan. Ini di bulan April tahun ini dia ada di 763 miliar untuk semua toko di Indonesia. Dia naik 6,8%. Ini untuk toko-toko yang udah existing selama 1 tahun. Nah, di bulan Mei menurut saya dia akan mengalami kenaikan. Kenapa? Karena di tahun sebelumnya, di bulan Mei, dia cukup rendah. Di 604 miliar rupiah. Itu merupakan yang keempat terendah di tahun itu. Jadi bayangkan, kalau misalnya ini adalah angka keempat terendah di tahun 2023, sedangkan kalau ini kita hitung total-totalin, ini aja udah lebih tinggi dibandingkan dengan bulan April 2023, sampai bulan April 2023 di total-totalin. Kalau misalnya dia naik dikit aja, misalnya 1% aja dibandingkan dengan tahun sebelumnya, itu udah lebih tinggi daripada bulan Mei tahun 2023. Makanya saya suka Ace Hardware. Dan ditambah lagi, tren daripada belanja masyarakat Indonesia saat ini sudah mulai pindah ke sini, apalagi untuk yang mid income. Itu kurang lebih. So, itu adalah topik saya untuk consumer retail. Lalu, ini belakangnya ada data. Nanti ini kalau misalnya ada yang tanya tentang currency impact ke retail, nanti saya bisa ngomongin lagi. Tapi intinya seperti itu. Nah, berikutnya adalah consumer staples. Belakangan ini sempat, mungkin teman-teman ada yang sempat dengar bahwa harga bahan baku untuk beberapa emiten sempat naik. Contohnya harga coklat yang naik sampai 300% beberapa waktu sebelumnya. Atau mungkin ada juga yang dengar isu bahwa nanti harga gula pada minuman manis dalam kemasan akan dikenakan pajak. Mungkin itu akan menjadi isu bagi beberapa emiten dan worry bagi beberapa teman-teman. Nah, itu kita akan bahas satu persatu. Yang menjadi concern di market saat ini adalah harga bahan baku utama dari beberapa emiten. Dan ini adalah beberapa yang saya kompilasikan. Mungkin kita touch pendek-pendek aja sih. Tapi intinya naik. Hampir semuanya naik. Pertanyaannya adalah, seberapa besar impact kenaikan dari semua bahan baku ini terhadap emiten-emiten yang ada atau yang jadi topik saya. Kalau untuk Robusta, CPO, Cocoa, Wheat, and Sugar, ini semuanya ada di Mayora. Untuk Wheat dan CPO itu ada di ICBP Indofood, dan untuk Wheat doang itu ada di Sari Roti. Unilever juga ada CPO, tapi kita akan bahas nanti. Kalau berdasarkan sensitivity analysis saya, ternyata ini impact-nya nggak begitu material. Karena pertama, emiten-emiten ini sudah memiliki cadangan inventory daripada semua raw materials ini untuk beberapa bulan ke depannya. Jadi kalau kita lihat dari grafik ini, sebenarnya ini kan baru naik di bulan Maret sampai April 2024. Emiten-emiten ini, terutama untuk Mayora, sudah memiliki stok inventory yang mereka beli sejak akhir tahun 2023 yang sampai sekarang berdasarkan informasi daripada company-nya masih cukup. Jadi, kalaupun habis, itu mereka baru akan experience kenaikannya setelah dia turun. Nih, di akhir bulan April kemarin aja, harga daripada koko udah turun ke 8 ribuan. Dan sekarang kalau nggak salah udah mulai normalisasi.
terus pertanyaan berikutnya adalah, ya kan kalau misalnya dia naik sampai ratusan persen, kontribusinya kan bisa aja tetap naik. Jawaban daripada komen tersebut adalah sensitivity saya menunjukkan bahwa kalau cocoa, coklat naik sampai 300%, amit-amit misalnya, naik 300% sampai ke harga sekarang, dan dia naik lagi 5%, dia impact ke gross profit marginnya cuma 0,9%, alias kalau misalnya harga koko naik lagi ke 11 ribuan, 12 ribuan, dia impact-nya 0,9% ke gross profit margin untuk full year 2024. Lalu, ini datanya dari mana? Headnya sendiri. Intinya, kalau misalnya semua raw material ini mengalami kenaikan sampai segini, year to date, ini terakhir kali di bulan April, dan dia ditambah lagi 5%, impact-nya seperti ini. Jadi, maksud saya adalah, gross profit margin dan net semua margin daripada Mayora kemungkinan tahun ini bisa stabil. I'm not saying dia bisa naik, I'm saying dia stabil. Dan mungkin itu yang harus disosialisasikan kali ya. Karena mungkin beberapa dari kita para investor mengharapkan emiten marginnya harus naik terus. Kalau bisa harganya dinaikin lagi supaya kita bisa kebagian margin yang lebih tinggi dan hopefully net profit yang tinggi dan dividen yang lebih baik. Tapi itu nanti akan mempengaruhi volume penjualannya. Karena kan sekarang consumers tuh sangat sensitif terhadap harga. Bisa aja mereka pindah dengan mudah karena kalau nggak ada loyalty nanti mereka bisa aja pindah misalnya ke Kongguan. Jadi emiten juga harus hati-hati dalam pass on cost to consumer. So kalau misalnya nanti di full year 2024 marginnya tetap flat secara year-on-year, we should be happy. Karena saat ini harga komoditas itu abnormally high dan the desire for consumers atau minat untuk konsumen untuk belanja tinggi tapi tidak loyal. Itu adalah tren yang terjadi saat ini. So overall, yang kita bisa ekspektasikan untuk emiten-emiten di dalam consumer staples adalah margin yang acceptable, tetapi growth yang sustainable. Itu adalah yang menjadi tema untuk emiten-emiten staples. Lalu, yang menjadi topik saya, obviously, adalah Mayora, Mayora dan ICBP. Untuk Sari Roti, Indofood, dan Unilever, masih masuk dalam coverage saya. Roti masih buy, namun Indofood dan Unilever saya masukkan ke hold. Untuk Mayora dan ICBP, saya suka karena mereka masih memiliki power untuk menaikkan penjualan mereka. Kalau untuk Mayora, mungkin teman-teman kalau ingat, beberapa waktu lalu saya cerita, kalau di kuartal keempat, Mayora biasanya bisa menaikkan penjualan mereka. Kok bisa? Karena sekitar 30% daripada penjualan Mayora itu datangnya dari ekspor. Tapi di kuartal keempat, ekspor mereka bisa naik sampai ke 40% to total sales. Kenapa bisa begitu? Karena mereka ekspornya ke Vietnam dan China, di mana countries ini akan beli inventory daripada Mayora in bulk untuk persiapan Chinese New Year di tahun berikutnya. Jadi ini bisa menjadi faktor pendorong kenaikan untuk Mayora. Itu yang harus kita fokuskan. Nah, tapi, kalau kita lihat secara year on year, di tahun sebelumnya, kontribusi daripada ekspor Mayora justru mengalami penurunan secara Q on Q. Kok bisa begitu? Karena, kalau kita lihat, GDP China pada tahun 2023 masih mengalami penurunan dan bahkan flat. Dan ini mengakibatkan konsumen di China untuk down trading. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, FYI aja nih, barang brand Mayora di China dan Vietnam itu dianggap sebagai barang yang agak mewah. Jadi kadang kalau misalnya ada Lunar New Year, produk-produk mereka akan dijadikan hampers gitu untuk menaikkan. Makanya demand-nya cukup tinggi pada saat tersebut. Namun karena adanya inflation at that time, dia terjadi penurunan secara volume. Tapi thankfully di kuartal pertama kemarin, penjualan secara domestik bisa menopang penjualan secara keseluruhan. So hopefully kita bisa ekspektasikan nanti di kuartal keempat akan ada normalisasi. Nah untuk ICBP kita masih suka karena dalam kondisi di mana masyarakat menengah ke bawah sedang unstable
atau uncertain dalam pembelanjaan mereka, penjualan pada noodles bisa naik karena harganya murah, barangnya accessible, dan kalau kita lihat dia merupakan makanan yang cukup rendah barrier to entry-nya untuk masyarakat tersebut. Jadi itu alasan kenapa kita suka ICBP. Kemudian kalau dari segi penjualan, kita suka karena penjualan secara domestik juga menurut kami bisa mengalami kenaikan lagi di kuartal ke-3 dan kuartal ke-4 nanti. Nah, untuk sari roti kita suka karena kalau kita lihat tahun lalu, barang-barang mereka yang busuk quote-unquote alias return rate mereka itu 20% dari total penjualan. Itu lumayan gede. Dan secara historical harusnya ada di sekitar 13% dari total penjualan. Sekarang, return rate daripada sari roti atau produk-produk roti itu udah mulai menuju ke level tersebut. Kenapa bisa begitu? Karena mereka sekarang udah mulai stabilisasi jumlah barang yang mereka produksikan. Nah, tahun lalu tuh bisa tinggi banget barang busuknya karena mereka cukup agresif dalam produksi roti-roti di saat sedang ada liburan, sedang ada hujan. Itu ternyata juga ngaruh ke total penjualan karena ternyata orang nggak mau belanja ke Indomaret, Alfamart kalau hujan, pokoknya kalau terang benderang. Anyways, itu berpengaruh dan akibatnya return rate-nya tinggi. Tapi overall kami suka emiten-emiten ini karena potential daripada mereka punya penjualan di tahun 2024 dan cost management mereka selama tahun ini, forecasted cash management. Dan yang terakhir adalah upaya mereka untuk melakukan diversifikasi dari produk-produk tapi masih dalam ranah yang wajar secara cost wise. So overall itu adalah topik saya untuk sektor consumer retail dan consumer staple. Semoga nggak terlalu berkepanjangan, tapi intinya seperti itu. Saya kembalikan ke cerita. Oke, thank you banget. Nggak panjang, malah enak. Kayak gimana ya, sangat santai tapi ngularin menjelaskannya lumayan enak gitu. Jadi kita punya get a better view on company ini. Nah, terus tadi kan Kalista ada mention about kayak MIDI Alpha, AMRT sama MIDI. Nah, kalau misalnya kita mau pilih salah satu, sebenarnya kan mereka kan kayak sister company kan, kayak satu grup gitu. Mendingan tuh milih yang mana sih kalau menurut Kalista? Apakah it's better to invest di Alfamart aja daripada MIDI atau MIDI-nya ya? Oke, thank you pertanyaannya cerita. Mungkin untuk mempermudah gambarannya aku tunjukin grafik ini. Ini dia. Ini adalah total daripada gerai Alfamidi dan Alfamart yang ada di Indonesia. Saat ini Alfamart total gerainya ada 19.366, sedangkan Alfamidi total gerainya ada, mana dia? Sekitar 2.000-an. Oh ini dia, sorry, 2.216. Nah, kenapa saya menunjukkan grafik ini? Karena kalau dipikir-pikir, yang sudah lama presence-nya di Indonesia adalah Alfamart. Yang memiliki ekspansi yang agresif adalah Alfamart. Setiap tahun mereka mau nambah 1.000 toko. Sedangkan Alfamidi, rencana penambahan gerai mereka adalah sekitar 200 Alfamidi, 150 Lawson dan 150 Lawson store dan 50 Lawson yang standalone store. Nah, secara numerical aja itu kelihatannya lebih rendah dibandingkan dengan Alfamidi. Kenapa ini signifikan? Karena prinsipal yaitu brand-brand yang di dalam toko-toko biasanya mau kasih diskon atau harga yang lebih murah ke si Alfamart dan Alfamidi ini kalau jumlah toko mereka ekspansinya banyak. Nah, kalau kita ingat di tahun-tahun sebelumnya, Alfamidi baru mulai aggressively expanding itu di tahun 2023. Jadi kalau misalnya mereka mau expand lagi di tahun 2024-2025 secara agresif bisa. Namun mereka kan ukurannya gede.
Jadi mereka harus scouting areanya kadang agak lebih sulit dibandingkan dengan Alfamart yang ukuran tokonya nggak sebesar Alfamidi. Jadi bagi seorang principal kayaknya lebih atraktif kalau saya kasih diskon ke Alfamart karena mereka jumlah tokonya cepet ekspansinya dan mereka bisa deliver dalam guidance mereka, yaitu 1.000 toko ya pasti 1.000 toko yang kebuka. Jadi kesempatan untuk Alfamart menerima ekspansi daripada margin itu lebih possible dibandingkan dengan Alfamidi. Dan kalau kita lihat di sini, meskipun gross margin Alfamidi kelihatannya lebih tinggi daripada Alfamart, tapi variance daripada year on year growth margin tersebut lebih tinggi si Alfamart dibandingkan dengan si Alfamidi. Nah, mungkin di tahun 2022 sempat mengalami penurunan, tetapi kembali lagi itu kan di masa COVID. Kalau kita breakdown secara kuartal, kelihatannya Alfamart lebih ekspansif marginnya dibandingkan dengan Alfamidi. Begitu. Kemudian waktu itu sempat ada sih yang bilang kalau Lawson mengkontribusikan margin cukup besar. Betul, itu nggak salah. Tetapi kontribusi daripada penjualan Lawson terhadap penjualan Alfamidi itu baru sekitar 5% terhadap total penjualan Alfamidi. Jadi itu kalaupun Lawson bisa mengkontribusikan gross profit sekitar 40-50%, Alfamidi hanya akan merasakan sekitar 5% dari 50% tersebut, yaitu sekitar 2,5%. Jadi, dengan ekspansinya Lawson yang hanya 200, dan dari 200 itu cuma 50 yang stand alone, kita belum tentu bisa melihat adanya ekspansi di segi margin seperti yang dirasakan oleh Alfamart. Jadi itu alasan kenapa kita suka Alfamidi di atas Alfamart di atas Alfamidi. Bukan berarti kita totally reject Alfamidi. Kita hanya prefer Alfamart di atas Alfamidi. Oke. Nah terus ini kebetulan ada yang nanya juga mengenai saham MAPA. Kayaknya kamu nggak cover atau? Aku nggak cover, tapi aku bisa cerita sedikit tentang mungkin kasih insight dikit mengenai MAPA nih. Kemarin kan sempat MAPA itu very perform kan, jauh lebih perform daripada MAPI. Nah sekarang udah mulai turun nih. Ada yang menarik gak behind MAPA? Oke. Jadi aku bisa kasih info secara historical. Kalau MAPA itu total stores-nya adalah sekitar 1.500-an kalau berdasarkan catatan kuliah terakhir. Sedangkan MAPI tokonya 2.000. Tapi 2.000 tersebut itu include MAPA. Jadi dengan kata lain, kontributor terbesar daripada MAPI datangnya daripada MAPA. Dan kalau kita lihat secara historical, sepertinya growth trajectory daripada MAPA itu lebih atraktif daripada MAPI karena saat ini, di tahun lalu, ada tren di mana masyarakat Indonesia udah mulai lebih sporty, lebih aktif, dan itu translate ke mereka punya kehidupan sehari-hari, di mana tadinya pergi kantor harus pakai heels, sekarang udah boleh pakai sneakers, ya kan? Nah, ini juga kontribusinya positif terhadap MAPA. Makanya kelihatannya it's quite attractive juga sih untuk MAPA dibandingkan dengan MAPI. Terutama dengan belakangan ini MAPI sempat menurunkan guidance pembukaan gerai mereka untuk food and beverage. Kalau nggak salah MAPI sudah menghentikan guidance atau memberhentikan sementara pembukaan Starbucks karena isu boycott dan mereka akan re-evaluate gerai-gerai Subway yang sudah existing karena sepertinya performanya tidak sebagus yang diharapkan. Jadi kalau kita gabungkan kedua faktor tersebut, sepertinya MAPA juga menarik. I see. Oke. Iya. Cuman perlu aku kasih info lagi sih. Belakangan ini kelihatannya activewear di Indonesia udah mulai slowing down. Ya, bukan slowing down ya, tapi lebih normalisasi. Karena 2023 kan orang baru mulai kembali beraktivitas di luar. Baru mulai keluar dari pandemi. Jadi belanja terhadap pakaian activewear, sepatu activewear, sepeda, itu sepertinya one off. Jadi growth di tahun ini kemungkinan tidak akan sebagus dengan growth di tahun sebelumnya. I see. Oke.
Terus kalau yang Alo itu kan activewear, sportwear yang lumayan eksklusif baru masuk, itu under MAPI ya? Iya, itu under MAPA. Oh, under MAPA. Iya, karena itu masuknya activewear. Oh, I see. Oke. Tapi kayaknya agak premium ya harganya, lumayan premium. Iya, emang sekarang sepertinya MAPI mulai fokus Oh ke iya. area market tersebut. Karena kalau Oke. kita lihat yang tadi grafik tadi kan, consumer confidence yang paling stabil adalah di mid upper segment. So, to play it safe dan untuk memperoleh margin yang sepertinya lebih tebal, kayaknya lebih aman yang ke layer masyarakat tersebut. Oke. Interesting. Oke, kemudian di sini juga ada yang nanya mengenai emiten rokok, Gudang Garam, WIMS, HM Sampurna menjelang new government, sama new kabinet sama policy-nya mereka. Mungkin kamu kayak ada cover rokok nggak tadi, nggak mention about Ya, rokok? aku nggak cover. Nggak cover rokok. Ada idea nggak Iya, dikit tapi mengenai rokok? kalau di kantor kami sih saat ini rokok underweight. Underweight karena kita covernya cuma 2 doang, itu Gudang Garam dan HMSP. Yang menjadi topik kita adalah HMSP karena kalau nggak salah dia yang bisa pass on effect price to consumers. Sedangkan kalau nggak salah Gudang Garam agak lambat dalam passing on costnya to consumers, makanya margin mereka sempat tergerus sedikit. Dan kayaknya kan sekarang player yang rokok ketengan itu lebih atraktif untuk layar masyarakat yang menengah ke bawah. Jadi sepertinya market share daripada Gudang Garam bisa saja kemakan oleh rokok-rokok yang menengah ke bawah tersebut. Tapi kembali lagi saya nggak cover rokok ini, hanya berdasarkan pemahaman saya. Oke. Terus ini juga tadi ada yang nanya, kenapa sih ICBP itu lebih menarik daripada Indofood? Mungkin kalau sebagian orang udah paham ya, Indofood itu kan holding, biasa ada diskon holding sama mungkin dia isinya itu macam-macam. Nah, mungkin Kalista bisa lebih jelasin lagi ke Pak Teddy mengenai ICBP yang banyak pemahaman itu, analis itu biasa lebih suka ya direct invest di ICBP daripada di Indofoodnya. Gimana? Betul cerita. Kebanyakan daripada buy side investor, asset management dan retail yang saya pernah biasanya prefer ICBP juga dibandingkan dengan Indofood. Kalau saya personally suka ICBP karena mereka expansion story-nya lebih atraktif. Dan kedua, kalau Indofood seandainya ada kenaikan daripada harga raw material, seharusnya mereka lebih sensitif terhadap perubahan raw material secara global tersebut. Sedangkan Indofood sebagai parent company-nya dan sebagai supplier dari beberapa bahan baku ICBP bisa memberikan harga yang lebih baik hati bagi anak perusahaannya. Karena at the end of the day mereka mau mempertahankan margin dan mau mempertahankan growth daripada sales mereka. Jadi itu alasan kenapa kita suka ICBP. Oh iya, tadi kan gandum global itu diprediksi kan bakal naik tuh. Nah, gandum itu kontribut berapa sih ke ICBP punya cost? Gede nggak sih? Mereka share suci. Tapi kalau ICBP kan dia pakainya wheat, pakai flour bukan wheat. Kalau wheat kan masih raw material. Jadi kenaikan daripada harga gandum global, kalau aku ingat lagi ke beberapa tahun sebelumnya kan kayaknya dia naik banget pas perang Ukraina itu. Benar. Nah, dia hanya akan mempengaruhi ICBP kalau Indofood udah nggak bisa memberikan harga yang wajar bagi ICBP. Tapi itu kayaknya unlikely deh untuk kali ini. Karena ada possibility harga di tahun ini nggak akan melampaui seperti tahun sebelum-sebelumnya ketika ada perang Ukraina dengan Rusia. Oke, terus nih ada juga pertanyaan kalau Sido, Kalista, menurut Kalista Sido itu bagaimana? Kayaknya kamu nggak cover juga atau? Aku nggak cover, cuman kalau untuk temanku analis di Indonesia Sekuritas suka Sido, valuasinya murah dan kelihatannya mereka punya brand development tahun ini juga menarik dan marginnya juga bisa ekspansif kalau nggak salah. Oke.
Iya, mungkin kalau aku perhatiin Sido ini saat ini bentuknya kayak ngebentuk harga itu trading range. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau trading pun biasanya di sekitar 690 is a good price. Terus kalau mau trading di atas 710, 720 tuh sell. Tapi aku rasa kalau saham udah ngebentuk trading range kayak gini, kalau kita perhatiin tipikal saham Sido itu naiknya kayak tangga. Jadi entar dia kayak stabil, terus tiba-tiba dia breakout dengan harga tinggi, volume tinggi, dia ngebentuk harga baru. Kemarin kan dari 400 sekian, terus naik sampai 608, 600, nah sekarang lagi main di range antara 68, 69, 720, 730. Nah aku sih ya katanya rumornya kayaknya akan ada something interesting on Sido. Aku nggak tahu sih benar apa nggak, tapi let's see lah ya nantinya. Oke, terus kita akan nanya ke, oh ya, ada juga yang nanya mengenai Unilever. Uh, Oh, oke. Unilever itu harganya ternyata hmm, kayak tiba-tiba naik kenceng ya. Sebenarnya dari harga 2.300 itu technically udah bunyi gitu kayak ini barang breakout, tapi aku nggak nyangka juga ternyata bisa naik sampai segini tinggi loh. Ada any particular reason behind kenaikan harga saham Unilever nggak? Iya, sebenarnya ini udah sejak awal tahun sih, cuman mungkin baru recently di bring up lagi oleh beberapa orang, saya nggak tahu siapa. Tapi intinya di awal tahun sempat ada isu bahwa Unilever PLC mau menjual bisnis ice creamnya. Dan kalau misalnya itu terjadi, harusnya Unilever Indonesia bisa membagikan special dividend kepada para pemegang sahamnya. Nah, tapi ketika saya tanya ke Unilever Indonesia, menurut mereka ini belum ada valuasi pastinya dan belum ada jadwalnya. Tapi mereka nggak deny, so ada kemungkinan ini akan terjadi, tapi kita nggak tahu aja kapan dan di berapa. Oke. Interesting juga nih untuk Unilever. Ini kemudian ada pertanyaan, tapi ini lebih ke ini sih, lebih ke beras ya. Tapi coba ya, siapa tahu you got personal insight nanti. Ada update bahwa harga eceran tertinggi beras itu akan dinaikkan. Apakah ada dampak terhadap consumer spending ke depannya? Itu satu. Kemudian kedua, apa yang menghambat Indofood hingga sulit diapresiasi pasar? Kinerja bisnis seperti apa yang diharapkan pelaku pasar, khususnya buy side, hingga membuat pasar lebih mengapresiasi Indofood. Kemudian ketiga, adakah pandangan terkait sektor susu seperti Ultra Jaya? Jadi satu, harga eceran beras itu kan naik, dampaknya terhadap consumer spending. Nah nanti baru yang kedua. I do have a view on this. Ini kebetulan saya ada di presentasinya harga eceran beras akan naik lagi. Nah, ini udah saya pantau sejak tahun lalu, sejak kuartal keempat tahun lalu. Pada saat itu harga eceran tertinggi ada di 13.900 dan saya nggak tahu Bapak Ibu sempat tracking atau enggak, tetapi di supermarket harga eceran tertingginya realitanya lebih daripada itu, lebih di atas 13.900. Jadi saya waktu itu sempat tanya juga sih ke emiten beras, ini kenapa bisa begini? Dan nyatanya mereka bilang bahwa harga eceran tertinggi itu di bawah daripada cost of production mereka. Jadi kalau mereka jual di harga 13.900 rugi. Jadi HEP sekarang ini meskipun masih ada di bawah daripada mereka punya BEP, ini at least memasuki level yang mulai wajar bagi rice players. Saya udah prediksikan ini akan terjadi sejak sejak bulan April. Awal bulan April tahun ini bahwa HEP harus naik. Karena pertama, demand daripada beras kemungkinan naik sebagai dampak daripada makan siang gratis yang akan diimplementasikan di tahun depan. Dan kedua, rice players di Indonesia itu nggak sebanyak yang kita ekspektasikan. Bahkan sampai sekarang kan kita masih import beras. Jadi emang pilihannya dari awal adalah antara pertama, naikkan total import beras atau naikkan harga eceran tertinggi, dan ini yang terjadi, mereka menaikkan harga eceran tertinggi. Tapi yang perlu kita ingat lagi adalah ini kan ceiling price maksimum, masih ada beras di bawahnya. Cuman
sekarang harga beras yang cukup murah pun mengalami kenaikan. Jadi kalau ditanya apa dampaknya kepada consumer spending, ini adalah ya ini akan mempengaruhi consumer spending. Belum lagi ada penerapan Tapera yang mungkin akan di-apply tahun 2027, tapi itu kan masih lama, 2027. So mungkin kita fokus ke yang tahun ini dan tahun depan dulu, yaitu kenaikan daripada harga makanan, harga pokok makanan. So ini ngaruhnya ke harga beras yang ada di supermarket, modern trade, Alfamart. Tapi kalau di pasar, di wet market, itu masih ada beras yang lebih murah lagi. So, consumers di mid-low segment mungkin akan downtrade dari beras yang tadinya biasanya mereka beli di 13.900-an, mungkin akan turun ke 12 ribuan atau 11 ribuan per kilo atau per liter biasanya kalau di pasar. Tapi kalau untuk yang di modern trade, harusnya mereka nggak terlalu peduli sih, soalnya naiknya berapa sih 15.400 dari 13.900, ya 2 ribuan lah. Naik 2 ribuan dikali 10, 20 ribuan. I think itu sebenarnya bisa mereka stomach sih kenaikannya. Lalu tadi pertanyaan kedua adalah apa yang menghambat Indofood sampai sulit diapresiasi pasar. Mungkin saya perlu highlight lagi sih kalau di dalam Indofood dia ada beberapa segmen penjualannya. Dia nggak cuma ada CBT, tetapi dia juga ada Bogasari dan ada CPO bisnis mereka. Nah, kedua bisnis ini seperti yang tadi saya katakan sensitif terhadap fluktuasi daripada harga global. Nah, tapi at the end of the day kita kan perlu ingat lagi kalau Indofood ini adalah perusahaan yang sudah berdiri selama bertahun-tahun dan mereka memiliki channel yang cukup kuat sehingga kalaupun ada kenaikan secara global yang bombastis misalnya kayak perang Ukraina dan Rusia di tahun 2023 itu mereka masih bisa menerima harga yang lebih wajar dibandingkan peers-nya secara global karena mereka punya fleet sendiri, mereka punya distributor yang sudah bertahun-tahun lamanya. Tetapi yang menjadi isu bagi beberapa players di pasar adalah margin yang mereka terima mungkin growth-nya tidak sebagus growth margins daripada ICBP. Itu kenapa. Dan kalau dilihat daripada ya, seperti yang cerita tadi bilang juga ada discount daripada holding untuk subsidiaries. People emang cenderung lebih prefer subsidiaries, apalagi kalau subsidiaries itu bisa diversify mereka punya produk lain lebih cepat dan increase mereka punya margin lebih baik lagi. Ditambah lagi saat ini mereka punya outlook kelihatannya akan membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Begitu kurang lebih. Kan di awal tahun mereka udah sempat admit bahwa untuk beberapa negara itu sempat mengalami penurunan atau depreciation sebagai akibat daripada mata uang mereka melemah. Tetapi itu kan udah lewat. At the end of the day, orang-orang tetap akan mengkonsumsi brand ini. Jadi growth daripada atau trajectory daripada penjualan untuk barang-barang yang di dalam ICBP kelihatannya masih positif. Gitu. Emang ini hal yang sangat umum sih untuk holding itu pasti biasanya itu kadang-kadang lebih slow karena memang kan ada bisnis mungkin yang satu profit, yang satu growth-nya kurang. Jadi ya itu juga yang membuat orang itu lebih cenderung untuk direct invest. Misalnya mau beli Indomie ya udah langsung aja invest ke ICBP-nya. Misalnya mau beli CPO ya udah langsung beli KLSIP-nya. Itu makanya holding itu biasa emang umum sekali lebih pelan sih. Terus ada mengenai susu ULTJ, kamu ada insight gak on this? Mungkin ULTJ ini kan salah satu alasan kenapa dia sempat dilirik adalah karena presiden yang terpilih kita menjanjikan akan ada makan siang gratis, 4 sehat 5 sempurna termasuk susu kan. Cuman realisasi daripada program ini dan bentuk kerjasama daripada program ini dengan siapa itu kita juga belum tahu sih. Dan at the end of the day, kalaupun dia kerjasama dengan Ultra Jaya itu kan costnya pasti gede banget.
So, kita harus lihat lagi sih, apakah dia akan kerja dengan UHT atau dia kerja dengan misalnya perusahaan susu bubuk lalu rebrand atau white labeling lagi, kita belum tahu. Iya, kan? belum dapat further detail mengenai untuk sektor susu. Dan mungkin aku tambahin kemarin tuh sebenarnya WLTJ masuk ke MSCI, tapi ternyata kontraflow. Jadi instead of dia masuk ke small cap MSCI biasanya kalau dulu-dulunya naik, ini ternyata harganya pas penutupan malah diturunin sampai 17.85 nih, pas pada bukanya sempat 18.85. Jadi memang susu ini atau sektor susu ini belum dapat more color ya tentang bagaimana sih nanti mau pembagian susu gratisnya. Jadi kita masih nunggu ya, Kalista nunggu sampai ada kejelasan dari government mau bentuk kerjasamanya kayak gimana, apa support bentuknya, support kayak kasih keringanan pajak ya atau apa, kita belum tahu sih, jadi agak susah ya ngomongnya. Iya. Nah I terus see. ini ada yang menarik nih, kira-kira ini tapi kan karena tapera sebenarnya masih lama, tapi ini ada yang nanya kalau isu penerapan tapera apakah ya emiten consumer itu lebih kebal atau kuat menghadapi tantangan ini. Tapi kok Oke. kalau nggak tahu nih, kalau aku kok berarti kan kalau nanti jadi diterapkan tapera berarti income kita kan dipotong nih 3%, berarti daya beli kita berkurang nggak sih, bukannya jadi kurang bagus ya buat consumer? Betul, setuju Ci. Justru ini kelihatannya akan mengurangi discretionary spending daripada masyarakat, terutama masyarakat mid income. Tapi at the end of the day, menurut saya orang-orang tetap harus belanja sih, tetap harus melakukan transaksi. Mungkin akan terjadi down trading lagi, atau bahkan mereka akan memilih untuk mengurangi jumlah spendingnya aja. Tapi kembali lagi kita mau lihat emiten-emiten yang menjadi priority, yaitu kalau di consumer retail ya Alfamidi, Alfamart, karena despite tapera, despite adanya penerapan daripada misalnya PBB Jakarta yang naik jadi 0,5%, orang-orang tetap harus belanja, tetap harus melakukan pembelian untuk kehidupan sehari-hari. Dan mungkin yang paling dekat adalah Alfamidi, Alfamart, we don't know. Tapi in terms of jumlah, kelihatannya yang paling dekat dengan pemukiman ya dua emiten ini. Itu mungkin lebih defensif kali ya, menghadapi isu tapera nanti ya kelihatannya. Iya betul Ci. Tapi kembali lagi ini penerapannya masih 2 tahun masih lagi. Lama, Hopefully at that time ada perubahan. Iya. Benar-benar. Ya itu juga sebagian dari analis juga punya nanti masih 2 tahun lagi, kadang-kadang yang depan mata aja kadang bisa berubah gitu. Jadi hopefully nanti akan direview ulang, atau ada karena ramainya penolakan ya mungkin akan ada perubahan nanti ya, kita nggak tahu. Jadi ya mungkin nanti ya. Terus ini juga ada yang nanya pengaruh perlemahan rupiah terhadap emiten, margin daripada emiten consumer. Oke. Kalau untuk consumer staples, aku pernah bikin sensitivity-nya. Kalau nggak salah, yang paling sensitif itu ICBC, karena dia ada perusahaan di luar negeri kan, dan sebagian debt mereka juga in US dollars. Cuman untuk berapa persentasenya mungkin aku harus kembali lagi ke cerita. Tapi kalau untuk consumer retail, aku ada grafiknya. Ada MAPI yang paling sensitif, lalu diikuti Era Jaya dan Ace Hardware. Nah, meskipun sebagian besar daripada inventory MAPI, Asus, dan Era Jaya dia ekspor, misalnya dia import, tetapi MAPI cost plus, jadi dia bisa pass on costnya ke consumer, dan Asus juga cost plus. Tapi kebanyakan daripada transaksi Ace Hardware itu in rupiah, jadi yang sensitif ini ya untuk beberapa barang yang mereka transaksikan in US dollars atau Chinese yen begitu. Begitu halnya dengan Era Jaya, transaksi mereka kebanyakan dalam rupiah. Sama halnya dengan emiten-emiten lain, mereka 100% rupiah. Begitu sih. Oke. Terus ini ada yang nanya sebenarnya di luar kayak dana tapera masuk ke infra, belum tahu sih karena ini kan masih rencananya 2027 ya, jadi nanti deh. Terus bertanya, kenaikan harga beras, tingginya suku bunga
Kenaikan harga beras, tinggi suku bunga, perlemahan rupiah apakah akan mempengaruhi consumer spending? Kedua, apakah masyarakat shifting ke produk yang lebih murah karena keterbatasan dana belanja bulanan? Emiten mana yang diuntungkan? Sebenarnya tadi sih udah dijelasin sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa, mungkin kayak di summarize lagi aja. Oke, boleh. So, di awal tahun ini kita sempat melihat harusnya kan ada kenaikan daripada penjualan karena harusnya ada dana dari pemilu, tetapi nyatanya itu tidak terjadi. Dan dalam kondisi interest rate yang sangat tinggi seperti sekarang, sepertinya kelas menengah ke atas prefer untuk menabung. Tetapi at the end of the day, yang paling resilient untuk menahan adanya kenaikan dari fluktuasi daripada foreign exchange, fluktuasi daripada harga komoditas, dan kenaikan daripada raw materials adalah kelas menengah ke atas. Jadi kita mau fokuskan fokus kita ke emiten-emiten yang menargetkan kelas ini. Dan kalaupun kita mau fokuskan fokus kita ke emiten-emiten yang menargetkan kelas masyarakat ini, kita tidak mau ignore kelas masyarakat yang lain, yang mana mereka sudah melakukan down trading. Jadi kalau kita kombinasikan down trading dan kita kombinasikan juga fokus kita ke spending masyarakat yang masih resilient, kita bisa lihat bahwa emiten-emiten yang masih kedua kategori ini ada Alfamart, Alfamidi, dan Mapi. Sedangkan untuk consumer staples kita lihat ada Standard dan Teknologi. Oke. Terus untuk minggu depan IHSG saham apa yang menarik nanti akan dibacakan secara teknikal by the end of this session, karena kalau Kalista kan lebih ke fundamental untuk agak nyimpen, tapi kalau untuk next week nanti kita ada saham pilihan dari IE yang akan kita bacakan di akhir. Ada insight on era nggak, Kalista? Ada insight on era. Jadi kalau tahun lalu kan mereka ekspansinya lumayan agresif, cuman sepertinya tahun ini mereka ekspansinya udah mulai muted. Jadi hopefully kita bisa lihat ada margin yang lebih normalized. Bottom line margin mereka kan sekarang udah single digit, jadi hopefully at the end of the year bisa ada pick up sedikit dengan adanya iPhone terbaru yang secara seasonally bisa menaikkan total margin dan total sales mereka. Tapi kalau dibandingkan dengan era, ya sih kayaknya era juga menarik sih. Iya, apalagi yang nggak tahu sih, ada yang bilang gini, kemarin kan Baca Coffee baru buka kan, itu kan lumayan rame banget dan lumayan get attention lah, maksudnya bukan cuma di Indo tapi di Singapura pun kayak waktu itu buka for a while tetap antri booking. Aku juga sampai yang terakhir pergi itu aku belum dapet tempat sih waktu di sana, akhirnya kita minum yang di dekat MBS karena itu kan nggak ada table. Nah katanya Baca Coffee ini under Eral ya. Nah, Baca Coffee under Eral. Tapi nggak tahu udah di konsol belum. Kenapa sih? Tapi nggak tahu udah di konsol ke dalam atau belum. Nah, aku belum tahu di konsol ke dalam atau belum. Cuman mereka udah sempet guide sih kalau akan ada pembukaan dari Baca Coffee. Iya sih. Dengar-dengar sih mungkin nantinya akan di konsol ya, tapi aku nggak tahu sih sekarang udah masuk apa belum ke sana. Tapi aku bilang sih aku lebih tertarik ke Eral sih untuk sementara ya, kalau ngelihat comparison kayak sama Mapa kan sebenarnya bisnisnya agak mirip-mirip ya. Cuma ini kan smaller scale, jadi ya kalau dia misalnya jadi masukin Baca ke dalam, mungkin nanti kalau dia buka another outlet lagi, ya itu mungkin bisa ngeboost dia punya income gitu loh ya. Terus ini ada consumer sector masih sebut sektor defensif kalau Indonesia menurut Ibu Kalista, apakah saat ini consumer sector masih bisa disebut sebagai sektor defensif kalau Indonesia terkena krisis? Jika ada kenaikan BI rate di masa mendatang, sektor apa yang paling minim terkena dampaknya? Oke. Sebenarnya ini udah dibilang tadi. Ini pertanyaan tapi gak apa-apa. Jadi at the end of the day kita mau melihat lagi ke spending capacity dari masyarakat. Dan kalau BI menaikkan interest rate mereka, ini obviously menjadi menarik untuk orang melakukan saving
Iya. Tetapi kembali lagi, people still need to spend food. Dan berdasarkan transaksi Bank Indonesia dan data transaksi BCA, food adalah salah satu transaksi makanan yang secara year-on-year teman-teman tetap mengalami kenaikan. Jadi kita masih melihat consumer sebagai sesuatu yang defensif karena it's still a need. Jadi tetap masih akan menarik ya untuk istilahnya ya, kalau marketnya gonjang-ganjing, consumer itu biasa lebih bisa menahan, lebih defensif karena memang naiknya juga pelan, turunnya biasanya juga nggak kencang yang kayak model tech atau komoditi yang naik turunnya gila-gilaan gitu loh. Terus apakah upper class consumer sudah spending lagi? Menurut potret konsumsi Indonesia, apakah upper class consumer udah spending lagi? Oke. Aku nggak bisa tunjukin grafiknya karena ini data confidential BCA. Tapi intinya di bulan Mei dia udah mengalami kenaikan all level, semua industri. So, dan kembali lagi BCA kan mayoritas mid upper class, so setidaknya itu bisa menjadi gambaran buat Bapak. Oke. Terus nih ada juga mengenai CNMA atau Leisure Consumer, apakah ada view dan rekomendasi bagaimana pandangan dalam kondisi middle class yang sedang tertekan? Oke, jadi untuk CNMA sendiri udah saya transfer coverage-nya ke teman saya Tara Laurencia. Oke. Dia sekarang memiliki pandangan yang positif terhadap CNMA karena ini merupakan proxy terhadap entertainment business di Indonesia. Saat ini film-film domestik itu banyak banget yang bagus dan total penontonnya bisa sampai 10 juta kalau nggak salah kemarin untuk yang agak lain sama yang horor. Iya, horor nih yang sekarang yang lagi booming yang Vina udah mau ya mendekati KKN katanya. Jadi ya iya katanya. Iya, rame banyak film Indonesia yang get attention juga nih sekarang. Ya, itu katalis positif untuk CNMA karena nggak hanya ada kenaikan daripada total viewership-nya, total orang masuk ke sinemanya, tetapi ini juga bisa menjadi kontribusi positif bagi orang-orang yang beli makanan minuman di dalam bioskopnya, karena itu yang menjadi margin driver-nya si CNMA saat ini, apalagi untuk di tier 1 cities gitu. Nah, tapi untuk di tier 2, tier 3 cities, CNMA juga tetap menarik karena biasanya XX1 kadang adalah salah satu, if not the only, entertainment center di daerah tersebut. Jadi occupancy rate mereka di daerah-daerah tersebut lebih tinggi dibandingkan misalnya di Jakarta dan sekitarnya. Oke. Iya, menarik sih. Terus oh iya nih kayaknya yang nanya mungkin, oh iya ada juga nanya gini, data SSGSS itu biasa keluarnya kapan ya? Tanggal 20. Oh, sekitar tanggal 20-an. Oke. Penjualan terigu dari ICBP ada kenaikan nggak? Karena semakin bertambah banyak pembukaan bakery baru katanya. Bakery baru ini sebenarnya lebih cater towards the young and styling gitu di kota-kota. Tapi kalau misalnya di sekitaran Jakarta yang akses ke mall dan akses ke bakery tersebut agak sulit, konsumsi hari rotinya tetap normal sih on year-on-year basis. Bahkan udah mulai meningkat lagi. Tapi emang sih kalau misalnya libur sekolah dia turun. Tapi kan itu kan sebentar doang libur sekolah. Setelah itu dia kembali lagi spending. Nah, untuk bakery yang high-end tersebut, emang itu targetnya mid upper class, tapi jumlahnya nggak banyak, dan mereka perputaran inventory-nya harus daily. Jadi, cost-nya kemungkinan tinggi juga. Oh, oke. Ini ada yang nanya sebenarnya di luar dari fundamental issue sih. Katanya kemarin closingnya AMRT itu turun ya, emang turun ya karena
IEP kemarin soalnya dari balancing MSCI, jadi kadang-kadang ada beberapa, oh iya, pas mendekati closing itu digebuk ke bawah. Biasanya ada rebalancing, jadi ada passive fund yang jualan sih. Tapi biasanya Senin atau next weeknya itu akan normalize sih, akan balik ke normal. Terus Kembali lagi kita cuma perlu fokus ke fundamentalnya aja. benar, Kalau benar. misalnya kalau investor dia fokus ke fundamentalnya aja. Benar. Apa tuh kalau turun tinggal beli lagi. Iya, itu kalau analis fundamental akan selalu based on fundamental. Jadi pergerakan harga naik turun, ya dia mungkin kalau turun itu dianggap sebagai opportunity karena target price-nya dia masih di atas nih misalnya. Nah turunnya lumayan jauh, berarti kan lumayan potensial upside-nya makin menarik gitu. Jadi memang buat yang invest kalau ada koreksi it's an opportunity gitu, terutama untuk saham-saham yang bagus atau under Kalista punya coverage nih. Kayak misal contoh Alfamart itu target price Kalista adalah 3.700 dan per closing kemarin hanya 2650. Jadi upside-nya makin menarik. Dari waktu dia nulis report itu harganya masih 2820. Nah itu pun masih ada, waktu itu masih diperkirakan potensial upside sekitar 30%. Dengan terdiskonnya kemarin malah akan jadi makin gede potensial upside-nya. Nah untuk MIDI sendiri target price dari Kalista adalah 570. Jadi masih ada mungkin di atas 50% kali. Kemarin juga closingnya ternyata MIDI ini malah tutupnya di atas loh. Surprisingly aku agak kaget juga nih, karena waktu pagi tuh trading 370-an sampai aku tuh males ngeliatinnya. Kemarin kan memang ada temen yang ngajakin untuk beli MIDI nih kayaknya bagus, cuman aku nggak sempat nanya bagusnya dari segi teknikal atau ada something yang aku nggak nanya karena kemarin memang agak hektik sih marketnya. Ternyata tutupnya di atas loh, jadi tutupan di 400, sedangkan target Kalista itu 570, waktu dia nulis tuh 380, jadi ada sekitar potensial upside 50%. Dan MAPI sendiri target Kalista adalah 1900 ya, dan kemarin turun tinggal 1270. Jadi ini sebenarnya lumayan menarik nih turunnya. MAPI banyak banget sih, waktu kamu tulis 1300 ya. Iya, yang aku suka sih sebenarnya nih MIDI, MAPI dan SS. Cuma MAPI aku belum menemukan angle pas untuk masuk sih. Kalau SS sih aku beli sih karena ya kemarin harganya itu cukup lumayan menarik. Udah gitu juga datanya dia terus kinerjanya itu tetap kayak stay positif gitu loh, jadi kayak oke banget. Biasa 800 itu cukup menarik sih. Terus iya Alfamart dalam tapi biasa Alfamart itu unik loh, kalau dia turun dalam itu biasanya malah aku suka beli. Nah nanti diamin aja tiba-tiba dia naik tuh tanpa berita, tanpa ada kasarnya, tanpa ada yang pom-pom gitu loh ya. Entar dia naik tuh 28, 29, nah itu level sell. Kalau kalian yang trading biasanya kalau mau dia turun dalam beli, nanti pasangin aja 28 ke atas, ntar nggak ada. Kadang-kadang market turun juga dia bisa naik sendiri. Agak unik emang saham ini, mungkin karena udah punya sticky investor kali ya, jadi kayak setiap turun ada investor aja yang tertarik untuk beli. Mungkin karena juga beberapa katalis yang tadi Kalista udah share ya, bahwa tokonya banyak dan maupun ekonominya kayak lagi kayak gimana, kebutuhan orang akan ya kebutuhan hari-hari. Toko terdekat Alfamart, dan dia juga sekarang juga kita misalnya males ke Alfamart, aku juga kadang beli pakai aplikasi itu juga langsung bisa diantar gitu loh. Core inflation yang rendah menjadi indikator masih melemahnya agregat demand secara umum di Indonesia. Ya benar kan? Core inflation yang rendah menjadi indikator yang melemahnya agregat demand secara umum di Indonesia. Ini kalau inflation rendah itu ya good thing ya, kan berarti harga barang secara menyeluruh berarti turun. Berarti itu harusnya memberikan kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk belanja. Tapi kembali lagi sih, karena ekonomis kurang lebih gitu ya pemahaman saya.
Oke, terus ini kelihatannya yang lain tuh apa sih? Data penjualan apa sih data penjualan? Itu data penjualan naik apa betul? Kebetulan saya bergerak di bidang bahan bangunan, penjualan turun kurang lebih 50%. Di bidang food. Katanya datanya tadi kan kelihatan penjualan naik, tapi menurut orang ini dia bergerak di bahan bangunan, secara in real itu katanya dia malah turun. Ya nggak tahu sih, datanya mungkin beda ya pengambilan datanya itu. Apa mungkin kamu ngambil dari BPS atau gimana ya? Oke. Terus kalau ayam-ayaman Kalista ada insight gak? Cepin, mungkin ini ayam Cepin sama Java akan menjadi pertanyaan terakhir nih, karena kelihatannya udah gak banyak yang nanya. Abis ini kita akan masuk ke sesi teknikal. Sebenarnya aku nggak cover, cuman berdasarkan teman saya di BCA, kelihatannya outlooknya positif. Karena sekarang peraturan culling sudah tidak diberlakukan lagi. Jadi seandainya Cepin atau Java mau melakukan culling untuk mengkontrol harga di pasar, mereka bisa aja melakukannya semau mereka atau seperlunya mereka. Karena sebelumnya kalau misalnya mereka mau melakukan culling itu harus bersamaan kalau nggak salah, dan itu harus berdasarkan perintah dari pemerintah. Tapi sekarang dengan mereka dikasih kebebasan, margin mereka bisa kembali normal, harga penjualan daripada ayam bisa kembali naik lagi, dan demand bisa diikuti dengan supply. Jadi kurang lebih itu sih outlooknya untuk poultry, baik dua-duanya untuk berdasarkan analisis dari poultry BCA. Oke. Thank you banget nih insight-nya Kalista. Oke, mungkin kita langsung masuk ke teknikal untuk untuk minggu depan, saham apa dan kira-kira indeks itu mau kemana. Aku izin share screen ya. Oke, mana sih? Sebentar. Nah, ini dia. Oke, untuk minggu depan penting banget nih kita tahu indeks ini mau kemana. Sekali lagi disclaimer, IHSG kalau bullish skenario nih, kalau misalnya dia rebound nih ceritanya, kalau bullish nih kan dia koreksi tapi bertahan di support channel 6970. Jika bertahan ke level tersebut maka IHSG berpeluang menuju FR 50% di 7167. IHSG secara umum kalau kita lihat nih udah di bawah Bollinger Band. Biasa kalau di bawah Bollinger Band itu artinya oversold banget sih. Ya mudah-mudahan aja rebound, mudah-mudahan ada good news untuk saham-saham yang kemarin terkoreksi dalam rebound. Kemudian tapi kalau misalnya ini bearish atau lanjut turun nih, kira-kira IHSG bagaimana? Kalau dia koreksi dan break support 7023, maka jika break level tersebut maka IHSG akan membentuk inverted head and shoulder. Jadi koreksi pattern 6615. Kebetulan kemarin waktu kita buat report ini itu belum tutup ya marketnya. Ternyata ada rebalancing. Jadi kemarin indeksnya tutupnya 6970. Jadi karena dia ngebreak support 7023 kalau pakai beres skenario, maka IHSG berpotensi membentuk inverted cup and handle pattern dengan target 6615. Parabolic SAR itu masih membentuk sinyal sell. Nah, kira-kira kalau untuk rotasi sektor minggu depan, ya kalau kita lihat yang improving ini non-cyclical sama industri. Yang naik dari improving ke leading ada IDX Health, IDX Basic, sama IDX Energi. Kemudian yang weakening ada infra. Yang turun ini ke lagging nih banyak IDX Finance, Cyclical, Prop, IDX Trans, dan Tech. Nah, kalau yang daily-nya ada IDX Trans, Finance yang mulai naik dari lagging mulai naik ke improving nih. Mudah-mudahan nih lanjut nih ya. Kemudian ada IDX Prop, IDX Cyclical, Tech, dan Basic yang ada di leading. Dan yang Health yang turun kelihatannya losing momentum langsung dari leading turun ke weakening. Kemudian IDX Energi, Infra yang turun, sama industri dan cyclical. Dan untuk yang energi nih ya, kalau energi kita lihat ini yang weekly, Bumi
ini menarik, improving, harum, Dewa, kemudian RMKE, ada Hill, ada Elsa, ada Indi, ada MBSS. Yang dari improving pindah ke leading ada Doit, ada Wins, ada Pegas, Petrosi, kemudian ada Medco, ada Maha, ada Ro, ABMM. Dan yang kehilangan momentum dari leading pindah ke weakening ada PTBA, Raja, Akra. Kemudian yang ke lagging DMR, Bayan, Toba, Energi, Cuan, BP. Nah, untuk basicnya yang IDX basic yang weekly itu yang mulai menarik ada Inco, MDKA, MBMA, NCKL, Barito. Yang pindah ke leading ada Tins, ESA, TPIA, kemudian ada Aman, tapi Aman ini kelihatan mulai turun ya, momentumnya mulai kehilangan momentum. Ada Tekim, Indakiat, dan Agi. Yang ada di weekend ada PSAB, dan yang lagging ada Avia, KMTR, Semen Gresik, Arci, Kras, ISSP, Weton, dan Antam. Nah, ternyata nih yang tadi turun, yang turun banyak ini kan ada di basic ya tadi, karena Amannya mulai koreksi. Benar, untuk sahamnya hari ini call-nya masih hijau. Bumi ini kelihatan menarik. Boleh kita pantau untuk minggu depan. Kalau dia bertahan koreksi dan bertahan di FR 78,6 yaitu di 88, jika dia bertahan nih, dia akan berpotensi membentuk falling wedge pattern. Indikator MACD membentuk golden cross. Jadi rekomendasi teknikal untuk Bumi adalah buy area di 92 hingga 87, target 1 di 100, target 2 di 107, stop loss-nya 86. Tapi MACD dan parabolic SAR ini masih negatif. Kemudian ada Dewa ini menguat dan break point B di 62. Jika break level tersebut, maka Dewa akan kembali rally menuju PR set bad pattern di 69. Rekomendasi teknikal untuk Dewa adalah buy if break 62. Buy area bisa dilakukan di 64 hingga 61, target 166, target 269, stop loss-nya di 60. MACD-nya udah positif. Kemudian ada Penin Bank. Penin Bank itu rally dan kembali tes resisten di 1210. Jika break level tersebut dan bertahan di atas level tersebut, maka Penin Bank ini berpotensi rally menuju target triple bottom pattern di 14.15. Indikator super trend sudah mengkonfirmasi sinyal beli. Buy if break 12.10. Rekomendasi teknikal bisa dibeli di area 12.30 hingga 1180, target 1 13.40, target 2 14.15, dan stop loss-nya 11.70. Kemudian ada Cevin yang kemarin itu koreksi dengan jumlah kecil, koreksi tapi volumenya kecil, bertahan di FR 78,6 di 488, maka Cevin berpotensi rebound dan level tersebut menuju 510 hingga 540. Rekomendasi teknikal adalah buy area di 500 hingga 488, target 1510, target 2 540. Kemudian ada MDKA ini koreksi tapi bertahan di FR 50% di 2720 dan bertahan di FR 61,8 di 2660. Jika bertahan di level tersebut dan tes resisten 2930 dan yang jika terlewati akan membuka dan berpotensi membentuk rounding bottom pattern dengan target 3460. Jadi ini upside-nya cukup lumayan ya, tapi tolong diingat bahwa ini saham komoditi, jadi biasa volatilitasnya agak tinggi, tapi kalau bener jalan ini akan sangat menarik. Rekomendasi teknikal adalah buy area 2930 hingga 2780, target 13140, target 23480, stop loss-nya 2750. Kemudian nih ada yang terakhir, ada Bank Mandiri. Bank Mandiri koreksi tapi bertahan di support down channel di sekitar 5.700, dan jika rebound ini berlanjut dan terus menuju resisten 62, maka dan resisten habis next itu adalah di 64. Jadi rekomendasi teknikal untuk Mandiri adalah buy area di 6.075 hingga 5.875, target 164, target 2 6650, stop loss-nya 57. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teknikal hari ini. Oke, kayaknya kita udah banyak ya ngobrol hari ini. Mungkin Kalista ada closing statement untuk teman-teman di sini sebelum kita tutup. Tidak
kasih Sirita, terima kasih juga untuk teman-teman IE untuk kehadirannya. Mungkin to summarize, mungkin kita tahun ini fokusnya adalah ke emiten-emiten yang bisa meng-capture potensi dari down trading dan tetap men-provide value dari growth trajectory mereka. Dan sekian aja sih dari investment business. Oke, thank you banget Kalista dan BCA Sekuritas yang sudah mensupport acara ini untuk memberi insight ke teman-teman retail yang kebetulan juga memang udah cukup pusing ya minggu-minggu ini dan bulan-bulan ini kita udah banyak sekali mengalami penurunan harga saham yang cukup signifikan, dan mungkin insight dari Kalista bisa memberi pandangan ke teman-teman jika yang ingin invest kebetulan saham-sahamnya banyak yang terkoreksi, mungkin bisa dipertimbangkan untuk investasi jangka panjang, tapi semuanya pasti disclaimer on. Oke, mungkin gitu dulu. Makasih ya Kalista dan teman-teman yang udah hadir. Semoga kita stay strong dan bisa tetap happy cuan ya, walaupun kita cukup pusing dan banyaknya saham-saham memasuk FCA ini. Oke, thank you ya, gitu dulu ya Kalista. Sehat selalu, happy weekend. Thank you so much. Bye all.